Coba deh, waktu kita jalan-jalan di hutan, pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya ada di bawah kaki kita? Ternyata ya, pohon yang tumbuh tinggi di atas sana bisa mengubah total dunia yang ada di lantai hutan. Ini adalah cerita tentang gimana pilihan satu jenis pohon aja bisa menciptakan atau malah menghancurkan sebuah ekosistem. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan besarnya rahasia apa sih yang sebenarnya disimpan sama lantai hutan? Anggap aja hari ini kita jadi detektif ekologi yang siap mengungkap sebuah misteri di salah satu hutan lindung di Indonesia. Nah, TKP kita kali ini adalah hutan Sapen di Pasuruan, Jawa Timur. Statusnya hutan lindung yang harusnya jadi surga buat keanekaragaman hayati kan? Tapi ada yang sedikit ganjil di sini. Ini dia keanehannya. Walaupun ini kawasan lindung, sebagian besar pohon raksasa di hutan Sapen itu ternyata bukan spesies asli. Mereka adalah mahoni dan pinus, dua spesies impor yang dulu ditanam untuk tujuan produksi. Nah, ini jelas jadi teka-teki buat para ahli ekologi. Dan dominasinya tuh, wah nggak main-main. Mahoni menguasai hampir 80%, pinus lebih dari 16%, dan spesies asli lokalnya cuma kebagian sisa, kurang dari 5%. Jadi intinya, hutan ini lebih terasa kayak hutan produksi satu jenis pohon daripada hutan lindung yang seharusnya kaya. Jadi, gimana cara kita mecahin misteri ini nih? Nah, para ilmuwan punya cara cerdik buat ngungkap dampak dari pohon-pohon asing ini. Mereka menciptakan 3 latar atau 3 adegan yang berbeda untuk diselidiki. 3 TKP ini adalah, pertama, area persis di bawah naungan pohon mahoni. Kedua, area di bawah naungan pohon pinus. Dan yang ketiga, area terbuka yang nggak dinaungi pohon sama sekali. Harapannya, dengan membandingkan ketiganya, bakal ketemu nih petunjuk-petunjuk penting. Dan ini dia barang bukti yang mereka kumpulin di setiap lokasi. Semuanya diukur, dari jumlah spesies tumbuhan yang ada, seberapa banyak cahaya matahari yang bisa tembus, kelembapan tanahnya, suhunya, sampai tingkat keasaman atau pH tanah. Setiap data ini tuh kayak kepingan puzzle. Nah, setelah semua petunjuk dan bukti terkumpul, sekarang waktunya kita lihat hasil akhir dari penyelidikan ini. Ini dia nih momen penentuannya. Pertanyaannya jadi simpel, dari 3 area tadi, mana sih yang lantai hutannya paling rame, paling kaya sama keanekaragaman hayati? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Dan ini dia hasilnya. Ternyata indeks keanekaragaman paling tinggi itu ada di bawah pohon mahoni. Area terbuka nggak beda jauh, tapi yang mengejutkan, area di bawah pohon pinus, keanekaragamannya anjlok, paling rendah di antara ketiganya. Jadi, kesimpulannya udah jelas banget. Entah gimana caranya, pohon pinus ini menciptakan lingkungan yang paling nggak bersahabat buat tumbuhan lain di bawahnya. Tapi, kenapa bisa gitu ya? Oke, sekarang kita beralih dari pertanyaan apa yang terjadi ke kenapa ini bisa terjadi. Jawabannya terletak pada iklim mikro yang unik dan sesuatu yang kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah. Perang kimia antar tumbuhan. Pertama kita bahas iklim mikro. Kanopi mahoni yang super rimbun itu menciptakan dunia yang sejuk, lembab, dan teduh di bawahnya. Nah, ini beda banget sama area terbuka yang panas, kering, dan terang benderang. Perbedaan kondisi se-ekstrim ini aja udah cukup buat nentuin siapa yang bisa tumbuh dan siapa yang enggak. Tapi ada faktor lain yang lebih licik. Namanya alelopati. Gampangnya gini, ini tuh perang kimia. Beberapa tumbuhan ngeluarin senyawa kimia ke tanah buat ngeracunin atau ngehambat pertumbuhan tanaman pesaing di sekitarnya. Dan ternyata, pinus ini jago banget main beginian. Senjata kimia yang dipakai pinus pun berhasil diidentifikasi. Namanya senyawa alpha-pinen dan beta-pinen. Senyawa ini ada di daun-daun pinus yang jatuh ke tanah, dan secara efektif jadi racun yang menghambat pertumbuhan spesies lain di sekitarnya. Cerdik ya? Nah, karena kondisi yang beda-beda banget ini, baik karena iklimnya atau karena perang kimia tadi, setiap area punya jagoannya masing-masing. Di bawah mahoni yang adem, sejenis rumput bernama Paspalum conjugatum jari rajanya. Di bawah pinus yang lebih keras, kerabatnya yang lebih tangguh, Paspalum commersoni yang berkuasa. Sementara di area terbuka yang panas, tanaman Desmodium triflorum yang suka matahari jadi pemenangnya. Terus, emangnya kenapa kalau jenis rumputnya beda-beda? Apa pentingnya? Oh, penting banget. Soalnya, lantai hutan itu bukan sekedar tanah kosong. Dia adalah fondasi dari seluruh ekosistem hutan. Totalnya, para peneliti nemuin 137 spesies tumbuhan bawah yang berbeda-beda di 3 lokasi itu.
Angka ini nunjukin betapa kayanya kehidupan yang sering kita injak dan kita abaikan, cuma karena kita fokus sama pohon-pohon yang tinggi menjulang. Tumbuhan-tumbuhan bawah ini tuh pahlawan tanpa tanda jasa loh. Mereka yang nahan tanah biar nggak erosi. Mereka yang bantu jaga kesuburan tanah. Mereka juga yang jadi rumah dan sumber makanan buat hewan-hewan kecil. Dan tentu aja, mereka adalah sumber keanekaragaman hayati itu sendiri. Jadi, pesan utama dari semua ini sebetulnya simpel. Waktu kita menanam sebuah pohon, kita tuh bukan cuma menumbuhkan kayu atau menciptakan tempat teduh. Kita sedang merancang sebuah dunia baru. Pilihan kita di atas sana, di kanopi, punya dampak yang luar biasa besar bagi kehidupan yang gak terlihat di lantai hutan. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting buat direnungkan. Dalam semua upaya kita buat reforestasi dan konservasi, kita sering banget fokus sama pohonnya. Tapi, jangan-jangan selama ini kita melupakan hal yang paling mendasar, yaitu fondasi dari hutan itu sendiri. Lantainya